Ini adalah kisah sang legenda seni bela diri yang hidup di abad ke-19. Ia sangat disegani karena kemampuannya. Sorot matanya yang tajam mampu menggetarkan lawannya. Ia juga sosok guru yang hebat dalam mendidik para muridnya. Ia adalah Shokon Bushi Matsumura. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Shokon Matsumura lahir pada tahun 1809 di sebuah desa bernama Yamagawa, wilayah Shuri pada zaman kerajaan Ryukyu. Matsumura ketika remaja sering membuat onar dan sulit diatur. Sofuku Kayo, ayahnya, meminta tolong kepada Kanga Sakugawa untuk mendidik anaknya seni bela diri, dengan harapan kenakalan Matsumura bisa diarahkan dengan belajar seni bela diri. Sakugawa menyanggupi dan berjanji akan mengajarkan Matsumura seni bela diri, serta mengajarkannya bagaimana bersikap baik dan bertanggung jawab. Nama Kanga Sakugawa begitu besar di kalangan seni bela diri Okinawa kala itu. Bahkan hingga sekarang, ia pencipta gaya baru seni bela diri yang dikenal dengan Tode, yang merupakan cikal bakal karate. Ketika mengajari Matsumura, usia Sakugawa sudah tidak lagi muda. Ketika Matsumura baru lahir saja, usia Sakugawa sudah mencapai 40 tahunan. Ada kemungkinan antara 60 atau 70 tahun usia Sakugawa saat mengajari Matsumura. Sekitar 5 tahun lamanya Matsumura belajar di bawah bimbingan Sakugawa. Ternyata bakatnya dalam bidang seni bela diri memang sudah terlihat. Matsumura muda menjadi sosok hebat dan diperhitungkan meski masih belia. Matsumura direkrut sebagai pengawal keluarga kerajaan Ryukyu era dinasti Shou kedua, yaitu Raja Shoko. Di tahun 1839, di usia sekitar 29 tahun, Matsumura menikahi seorang gadis bernama Yonamine Chiru. Latar belakang Yonamine adalah anak dari saudagar kaya. Ia tomboy dan sering berkelahi. Nama julukannya adalah Surusan, artinya si bangau, atau Yonamine no Bushi Suru, yang artinya Yonamine si pendekar bangau. Yonamine juga menguasai gulat tradisional Okinawa, yaitu tegumi. Ada yang mengatakan bahwa ia akan menikah dengan lelaki yang mampu mengalahkannya dalam menggulat. Dan cerita inilah yang sering muncul, bahwa Matsumura berhasil mengalahkan Yonamine dalam sebuah tantangan. Namun, menurut Shoshin Nagamine, Matsumura memilih jalan tradisional dengan meminta izin kepada orang tua Yonamine. Kisah kedua pasangan ini yang melegenda mengenai Matsumura yang dikira pencuri oleh istrinya sendiri. Bermula dari kebiasaan Yonamine yang tidak takut bepergian seorang diri, bahkan pada malam hari sekalipun. Matsumura sudah kehabisan kalimat untuk menasehati sang istri agar tidak pulang malam sendirian. Tujuannya adalah membuat istrinya takut dan jera, hingga di suatu malam saat Yonamine berjalan pulang, ia dihadang seorang berpakaian serba hitam yang bermaksud ingin merampoknya. Perampok itu mengancam dan melukainya jika tidak menuruti keinginannya. Bukannya takut, Yonamine malah melawan dan mengajak berkelahi perampok itu. Setelah berhasil mengalahkannya, ia pun segera melanjutkan kembali perjalanannya. Keesokan harinya, Yonamine baru tahu jika perampok yang ia lawan semalam adalah suaminya sendiri, yaitu Matsumura. Menurut Takeiryu, Yonamine memiliki andil dalam pengembangan kata seisan versi Matsumura dengan tujuan untuk memungkinkan wanita bertarung dengan bayi di punggung mereka. Selama bekerja, ia mengalami dua masa kepemimpinan raja terakhir Okinawa, yaitu Shoko dan Shotai.
Ketika melakukan perjalanan dinas keluar atas nama pemerintah Okinawa, seperti waktu ke Fuzhou, ia di sana mempelajari kungfu Tiongkok. Ia belajar kepada seniman bela diri bernama Iwah, dan besar kemungkinan Iwah merupakan pejabat militer atau sejenisnya pada zaman itu. Kemudian saat pergi ke wilayah Satsuma, ia belajar ilmu senjata gaya Jigen Ryu. Tidak disebutkan secara jelas siapa yang mengajarinya selama berada di Satsuma. Jigen Ryu termasuk gaya seni bela diri tradisional yang didirikan oleh Togo Shigetaka pada akhir abad ke-16 di wilayah Satsuma, sekarang Prefektur Kagoshima, Kyushu, Jepang. Ajarannya berfokus terutama pada seni pedang. Gaya Jigen Ryu dikenal karena penekanan pada serangan pertama. Keunikannya terletak pada teknik dasar dalam posisi Haso no Kamae, yaitu berdiri dengan pedang dipegang secara vertikal di atas bahu kanan. Serangan selanjutnya dilakukan dengan berlari ke arah lawan dan kemudian memotong secara diagonal ke bawah. Gaya ini berada pada puncak popularitasnya selama periode Edo. Penganut Jigen Ryu dikatakan berlatih memukul tiang sebanyak 3.000 kali di pagi hari dan 8.000 kali di sore hari. Gaya ini juga terkenal dengan kiai atau teriakan yang mengesankan yang dikenal sebagai enkyo, yang secara harfiah berarti jeritan monyet. Sebuah kisah mengenai sosok Matsumura juga pernah dituturkan oleh Gichin Funakoshi. Berikut ini adalah kisahnya. Kisah dimulai dari sebuah toko yang cukup sederhana milik seorang pria di wilayah kota Naha yang mencari nafkah dengan mengukir sebuah desain pada benda-benda yang digunakan sehari-hari. Meskipun usianya sudah menginjak 40 tahun, ia masih dalam masa keemasannya. Lehernya yang besar seperti leher banteng. Di balik lengan pendek kimononya, otot-ototnya menonjol dan bergelombang. Pipinya padat dan wajahnya berwarna kecoklatan seperti tembaga. Jelas, meskipun seorang pengrajin yang sederhana, ia adalah pria yang harus diperhitungkan. Suatu hari, seorang pria dengan penampilan yang sama sekali berbeda datang ke tokonya. Tetapi dia juga sama jelasnya seorang pria dengan semangat juang yang tinggi. Dia lebih muda dari sang pengukir, berusia 30-an. Seperti yang bisa diduga, meskipun tubuhnya tidak sebesar sang pengukir, dia tetap saja mengesankan. Dia sangat tinggi, setidaknya 6 kaki. Tetapi ciri yang paling mencolok adalah matanya. Matanya tajam dan menusuk seperti mata elang. Namun, saat dia berjalan ke ruang kerja kecil sang pengukir, dia terlihat pucat dan tampak putus asa. Suaranya pelan saat ia memberitahu sang pengukir bahwa ia ingin sebuah desain diukir pada mangkuk bas pipa bertangkai panjang miliknya. Saat ia memegang pipa itu, sang pengukir berkata dengan sangat sopan, karena ia jelas berasal dari kelas sosial yang lebih rendah daripada pengunjungnya itu. "Maaf tuan, bukankah Anda Matsumura, guru karate itu?" "Ya," jawabnya singkat. "Emangnya kenapa?" "Aku tahu aku tidak mungkin salah. Sudah lama aku berharap bisa belajar karate kepada Anda." Namun jawaban Matsumura cukup singkat. "Maaf, aku tidak lagi mengajar." Namun sang pengukir tetap bersikeras. "Kau sendiri yang mengajar kepala klan, bukan?" tanyanya. "Semua orang bilang kau adalah instruktur karate terbaik di negeri ini." "Aku memang pernah mengajarinya," jawab Matsumura dengan getir. "Tetapi bukan kebiasaanku untuk mengajar sembarang orang. Dan sebenarnya aku juga tidak lagi mengajar kepala klan. Sejujurnya aku sudah muak dengan karate." "Sungguh hal yang luar biasa untuk dikatakan," teriak sang pengukir. "Bagaimana mungkin orang sekali berdiri pun bisa muak dengan karate? Bisakah kau berbaik hati memberitahuku alasannya?" "Aku tidak peduli," gerutu Matsumura. "Apakah aku akan mengajari karate kepada ketua klan atau tidak? Memang saat mencoba mengajarinya karate, aku kehilangan pekerjaan." "Aku tidak mengerti," kata si pengukir.
Semua orang tahu Anda adalah instruktur terbaik yang masih hidup. Dan jika Anda tidak lagi mengajarinya, siapa lagi? Pasti tidak ada yang bisa menggantikan Anda. Memang, jawab Matsumura. Karena reputasiku lah aku diberi jabatan instruktur bagi kepala klan. Tetapi dia adalah murid yang acuh tak acuh. Dia mengabaikan penyempurnaan tekniknya. Yang terlepas dari semua usahaku tetap sangat kasar. Oh, aku bisa saja kalah darinya dengan mudah jika aku mau. Tetapi itu tidak akan berguna baginya. Jadi sebagai gantinya aku menunjukkan beberapa kelemahannya. Dan kemudian aku menantangnya untuk menyerangku dengan sekuat tenaga. Dia langsung membalas dengan tendangan ganda. Itu cukup sekatan, ku akui. Tetapi aku tidak perlu memberitahumu bahwa hanya seorang pemula yang akan memulai dengan tendangan ganda saat menghadapi lawan yang dia tahu jauh lebih kompeten. Aku memutuskan untuk memanfaatkan kesalahannya itu untuk memberinya pelajaran yang sangat dibutuhkan. Seperti yang Anda ketahui, pertarungan karate adalah masalah hidup dan mati, dan begitu Anda melakukan kesalahan serius, Anda selesai. Tidak mungkin untuk pulih. Anda sendiri tahu semua ini dengan cukup baik. Namun tampaknya dia tidak melakukannya. Jadi berharap untuk menunjukkan kepadanya kebenaran, aku segera menghentikan tendangan gandanya dengan tangan pedang dan membuatnya terkapar. Tetapi sebelum dia benar-benar menyentuh lantai, aku membenturkan tubuhku ke tubuhnya. Dia akhirnya terkapar dalam tumpukan barang setidaknya 6 meter jauhnya. Apakah dia terluka parah? Tanya sang pengukir. Bahunya, tangannya, kakinya, tempat tanganku menghantamnya semua menjadi hitam dan biru. Matsumura terdiam sejenak. Kemudian dia melanjutkan. Untuk waktu yang cukup lama, dia bahkan tidak bisa bangun dari lantai. Betapa mengerikannya, teriak sang pengukir. Tentu saja Anda ditegur, kan? Tentu saja. Aku diperintahkan untuk segera pergi dan tidak muncul lagi sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Begitu, kata sang pengukir sambil berpikir. Tetapi dia pasti akan memaafkan Anda. Aku rasa tidak. Meskipun kejadian itu terjadi lebih dari 100 hari yang lalu, aku belum mendengar kabar lebih lanjut darinya. Aku diberitahu bahwa dia masih sangat marah kepadaku dan mengatakan bahwa aku terlalu sombong. Tidak, aku sangat meragukan bahwa dia akan memberiku pengampunan. Akan lebih baik bagiku jika aku tidak pernah mencoba mengajarkan karate kepada kepala klan sejak awal. Bahkan akan lebih baik bagiku jika aku tidak pernah belajar karate sendiri. Omong kosong, kata sang pengukir. Setiap orang pasti mengalami pasang surut dalam hidupnya, namun imbuhnya. Karena Anda tidak lagi mengajarinya, mengapa Anda tidak mengajari aku saja? Tidak, kata Matsumura singkat. Aku sudah berhenti mengajar. Bagaimanapun, mengapa orang seperti Anda yang memiliki reputasi sebagai ahli mau belajar dariku? Matsumura hanya mengatakan yang sebenarnya, bahwa reputasi sang pengukir sangat tinggi di Naha dan Shuri. Mungkin itu bukan alasan yang tepat, kata sang pengukir. Tetapi sejujurnya aku penasaran untuk melihat bagaimana Anda sendiri mengajarkan karate. Entah karena ada kalimat pengukir itu yang membuat Matsumura itu kesal, atau karena keinginan si pengukir yang berharap Matsumura mengajarinya. Seperti kebanyakan orang pada umumnya untuk tersinggung, Matsumura berteriak dengan marah. Betapa keras kepalanya dirimu. Beberapa kali harus kukatakan padamu, aku tidak ingin mengajar karate. Kalau begitu, kata sang pengukir, nada suaranya berubah menjadi tidak sopan daripada sebelumnya. Kalau Anda menolak untuk mengajariku, apakah Anda juga akan menolak untuk memberiku sebuah pertarungan? Apa ini? Tanya Matsumura tidak percaya. Anda ingin bertarung denganku? Denganku? Tepat sekali. Dan mengapa tidak? Dalam pertarungan tidak ada perbedaan kelas. Lebih jauh lagi, karena Anda tidak lagi mengajar kepala klan. Anda tidak memerlukan izinnya untuk bertemu denganku dalam sebuah pertarungan. Dan aku dapat meyakinkan Anda bahwa aku akan menjaga kaki dan bahuku lebih baik daripada yang dilakukannya.
Pada saat ini, kata-kata sang pengukir serta nada suaranya hanya dapat dianggap kurang ajar. "Aku tahu Anda dikatakan sangat pandai karate," kata Matsumura. "Meskipun tentu saja aku tidak tahu bagaimana itu bukan soal terluka atau tidak. Itu soal hidup dan mati. Apakah Anda begitu bersikukuh ingin mati?" "Aku rela mati," jawab si pengukir. "Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menuruti Anda," kata Matsumura. "Tidak seorang pun, tentu saja aku tidak bisa meramalkan masa depan. Tetapi ada pepatah lama, jika 2 harimau bertarung, yang satu pasti akan terluka dan yang lain akan mati. Jadi, menang atau kalah, Anda pasti tidak akan pulang dengan tubuh yang utuh. Waktu dan tempat pertemuan kita aku serahkan kepada Anda." Tibalah hari yang ditentukan. Kedua pria itu pun berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 10 meter. Sang pengukir mengambil langkah pertama, memperkecil jarak sekitar setengahnya. Dan pada saat itu ia mengepalkan tangan kirinya dalam posisi gedan dan memegang tangan kanannya di pinggul kanannya. Matsumura setelah bangkit dari batu tempat ia duduk, berdiri menghadap lawannya dalam posisi alami, dengan dagunya bersandar di bahu kirinya. Bingung dengan postur yang diambil lawannya, sang pengukir bertanya-tanya apakah pria itu telah kehilangan akal sehatnya. Itu adalah postur bertarung yang tampaknya tidak memberikan harapan untuk bertahan, dan sang pengukir bersiap untuk melancarkan serangannya. Tepat pada saat itu, Matsumura membuka matanya lebar-lebar dan menatap dalam-dalam ke mata lawannya. Didorong oleh kekuatan yang terasa seperti sambaran petir, sang pengukir sedikit mundur ke belakang. Matsumura tidak melakukan gerakan apapun. Dia berdiri di tempat dia berdiri sebelumnya, tampak seperti tidak berdaya. Keringat membasahi dahi sang pengukir. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak dengan kecepatan yang tidak biasa. Ia duduk di sebuah batu di dekatnya. Matsumura melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi? Sang pengukir bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa semua keringat ini? Mengapa jantungku berdetak begitu kencang? Kami belum bertukar satu pukulan pun. Kemudian dia mendengar suara Matsumura. "Hei, ayo, matahari sudah terbit. Ayo kita lanjutkan." Kedua pria itu bangkit, dan Matsumura sekali lagi mengambil posisi alami yang sama seperti sebelumnya. Sementara itu, sang pengukir bertekad untuk menyelesaikan serangan kali ini, dan dia maju ke arah lawannya. Dari 10 meter menjadi 9, lalu menjadi 8, 6, 4, dan di sana dia berhenti, tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Tidak dapat bergerak lagi karena kekuatan tak berwujud yang terpancar dari mata Matsumura. Matanya sendiri kehilangan kilaunya, dan dia berdiri terpesona oleh pancaran mata Matsumura. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak dapat mengalihkan pandangannya dari lawannya. Dalam hatinya dia tahu bahwa jika dia melakukannya, sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi. Bagaimana ia bisa melepaskan diri dari kesulitan ini? Tiba-tiba ia berteriak keras dan menggelegar di seluruh pekuburan dan bergema kembali dari bukit-bukit di sekitarnya. Namun Matsumura tetap berdiri tak bergerak. Melihat pemandangan ini, sang pengukir sekali lagi melompat mundur dengan kaget dan cemas. Matsumura tersenyum. "Ada apa?" panggilnya. "Kenapa kau tidak menyerang? Kau tidak bisa bertarung hanya dengan berteriak." "Aku tidak mengerti," jawab sang pengukir. "Aku belum pernah kalah dalam pertarungan sebelumnya. Dan sekarang..." Setelah hening sejenak, ia mengangkat wajahnya dan memanggil Matsumura dengan pelan. "Ya, ayo kita lanjutkan. Hasil pertandingan sudah diputuskan. Aku tahu itu, tapi mari kita selesaikan. Kalau tidak, aku akan kehilangan muka dan aku lebih baik mati. Aku peringatkan kau, aku akan menyerang." "Bagus," seru Matsumura. "Ayo." "Maafkan aku jika kau berkenan," kata sang pengukir sembari melancarkan serangannya. Tetapi tepat saat itu, keluarlah teriakan keras dari tenggorokan Matsumura yang terdengar seperti petir bagi sang pengukir.
Seperti kilatan mata Matsumura yang sebelumnya melumpuhkannya, kini suara Matsumura menggelegar. Sang pengukir menyadari bahwa ia tidak dapat bergerak. Ia melakukan satu upaya terakhir yang lemah untuk menyerang sebelum jatuh ke tanah dalam keadaan kalah. Terlihat dari jauh kepala Matsumura disinari oleh matahari terbit. Bagi sang pengukir yang terkapar, ia tampak seperti salah satu raja dewa kuno yang membunuh setan dan naga. "Aku menyerah!" teriak sang pengukir yang malang. "Aku menyerah!" "Apa?" teriak Matsumura. "Itu bukan cara seorang ahli untuk berbicara." "Aku bodoh menantangmu," kata sang pengukir sambil bangkit berdiri. "Hasilnya sudah jelas sejak awal. Aku benar-benar merasa malu. Tidak ada yang bisa membandingkan kemampuanku dengan kemampuanmu." "Sama sekali tidak," jawab Matsumura lembut. "Semangat bertarungmu luar biasa dan aku yakin kamu memiliki banyak keterampilan. Jika kita benar-benar bertarung, aku mungkin akan kalah." "Kau menyanjungku," kata si pengukir. "Faktanya aku merasa benar-benar tidak berdaya saat menatapmu. Aku begitu takut dengan matamu hingga aku kehilangan semangat bertarung yang kumiliki." Suara Matsumura menjadi lembut. "Mungkin," katanya. "Tetapi aku tahu ini, kau bertekad untuk menang, dan aku juga bertekad untuk mati jika kalah. Itulah perbedaan di antara kita. Dengar," lanjutnya, "ketika aku datang ke tokomu kemarin, aku sangat tidak senang ditegur oleh kepala klan. Ketika kau menantangku, aku juga khawatir tentang itu. Tetapi begitu kita memutuskan untuk bertanding, semua kekhawatiranku tiba-tiba lenyap. Aku menyadari bahwa aku telah terobsesi dengan hal-hal yang relatif kecil, dengan penyempurnaan teknik, dengan keterampilan mengajar dan menyanjung kepala klan. Aku telah disibukkan dengan mempertahankan posisiku. Hari ini aku menjadi orang yang lebih bijak daripada kemarin. Aku manusia, dan manusia adalah makhluk yang rentan, yang tidak mungkin sempurna. Setelah meninggal, ia kembali ke unsur-unsur, ke tanah, ke air, ke api, ke angin, ke udara. Materi itu hampa. Semua adalah kesia-siaan. Kita bagaikan bilah rumput atau pohon di hutan. Ciptaan alam semesta, ciptaan roh alam semesta, dan roh alam semesta tidak memiliki kehidupan maupun kematian. Kesombongan adalah satu-satunya hambatan bagi kehidupan." Setelah itu, dia terdiam. Sang pengukir pun terdiam, merenungkan pelajaran berharga yang telah diajarkan kepadanya. Seringkali di tahun-tahun berikutnya, dia menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Dia tidak pernah gagal menggambarkan mantan lawannya itu dengan kata-kata yang paling cemerlang sebagai seorang pria yang benar-benar hebat. Adapun Matsumura, dia segera diangkat kembali ke posisi sebelumnya sebagai instruktur pribadi kepala klan. Matsumura dianggap telah mewariskan kata Naihanchi versi 1 dan 2, Pasai, Seisan, Shinto, Gojushiho, Kusanku, dan Hakatsuru. Kata Hakatsuru yang mengandung unsur-unsur sistem bangau putih pujian yang diajarkan dalam sistem Shaolin yang diciptakan oleh Pang Xinyang. Matsumura diberi gelar Bushi yang berarti pejuang oleh Raja Okinawa sebagai pengakuan atas kemampuan dan prestasinya dalam seni bela diri. Sosok Matsumura digambarkan oleh Gichin Funakoshi sebagai seorang guru dengan sosok yang menakutkan. Matsumura tidak pernah kalah dalam duel, meskipun ia melawan banyak orang. Tinggi, kurus, dan memiliki sepasang mata yang tajam. Matsumura digambarkan oleh muridnya Anko Itosu sebagai orang yang sangat cepat dan sangat kuat. Upaya seni bela dirinya telah menjadi cikal bakal banyak gaya karate kontemporer seperti Shorin-ryu, Shotokan, Shitoryu, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, semua gaya karate modern yang berevolusi dari garis keturunan Shurite dapat ditelusuri kembali ke ajaran Bushi Matsumura. Perlu dicatat, cucunya adalah master Tode modern, yaitu Tsuyoshi Chitose, yang membantu Gichin Funakoshi dalam pengenalan dan pengajaran karate awal di Jepang, yang mendirikan gaya Chitoryu.